Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Lalu yang tak lupa juga saya hormati, saya cintai, saya banggakan kepada rekan-rekan teman-teman semua, yaitu BKI kelas 6E. Baik, di sini bertemu lagi dengan saya Siti Nurul Afifah yang akan memaparkan sedikitnya terkait Learning Journal pada pertemuan saat ini, yaitu pada pertemuan ke-13. Nah, seperti biasa pada mata kuliah Public Speaking itu tiap minggunya kita membuat Learning Journal sebagai tugas pada mata kuliah Public Speaking. Nah, mungkin pada Learning Journal pertemuan kali ini membahas terkait mengelola dan memandu acara. Nah, pada teman-teman saya yang melakukan presentasi kemarin di kelas itu menjelaskan terkait teknik dan mengelola memandu acara itu pada MC, lalu juga pada penyiar radio, pada penyiar, lalu juga pada moderator. Nah, sebenarnya MC dengan penyiar dengan moderator ini sama-sama hampir berkesinambungan. Cuma kalau misalnya MC itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua berjalannya acara. Dan sebuah acara dari awal acara sampai akhir itu semua dikelola oleh si MC atau Master of Ceremony. Jadi lancar atau tidaknya, berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau suatu acara itu bagaimana si MC atau si Master of Ceremony ini bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua itu ada penyiar. Nah, penyiar itu melakukan penyiaran bisa melalui video atau audio, visual dan lain sebagainya. Itu harus memiliki sikap yang sopan dan juga lemah lembut karena menyiarkan suatu info-info yang penting untuk para orang banyak seperti itu. Lalu kalau semisalnya terkait moderator itu juga sama seperti MC, cuma beda karena kalau moderator itu bagaimana yang bisa mengelola jalannya sebuah forum, lalu bisa juga menjadi penengah antara si pemateri misal atau si narasumber dengan para audiens. Jadi dikelola dan dipandu oleh si moderator, tapi beda lagi dengan sebuah MC. Jadi kadang di suatu seminar-seminar atau pelatihan itu ada MC yang untuk memandu jalannya acara, sebuah acara terkait tersebut. Lalu ada juga si moderator untuk menjadi suatu penengah pada saat penyampaian materi terkait dari si narasumber dan juga si audiens, seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya itu ada beberapa teknik dasar yang wajib dikuasai oleh misal seorang MC, seorang moderator, seorang penyiar, seperti itu. Ada teknik vokalnya itu seperti kayak kita harus bisa jelas gitu menyampaikan intonasi yang ada pada teks, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan. Lalu kita juga bisa memperjelas kata-kata atau kalimat-kalimat yang menurut kita itu bagian yang penting agar tersampaikan kepada para audiens kita. Lalu juga jangan terlalu kita misalnya kita mengeluarkan kalimat-kalimat jokes gitu atau intermezzo lah. Jadi kita jangan terlalu menggunakan bahasa yang medok-medok seperti itu, karena tidak semua audiens kita itu memahami apa yang kita sampaikan kalau misalnya kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing seperti itu. Nah, ada juga teknik dasar yang harus dikuasai yang lainnya tuh seperti kayak kita harus bisa eye contact kepada audiens kita. Jadi kita jangan terpaku pada satu titik, tapi kita juga harus bisa melihat bagaimana ke yang belakang, ke yang tengah, ke yang depan, seperti itu. Lalu kita juga harus menggunakan bahasa tubuh kita. Gestur tubuh itu yang emang harus penting dikuasai. Jadi bagaimana kita bisa menguasai panggung juga gitu. Pokoknya
Itu beberapa teknik-teknik yang harus dikuasai oleh para MC atau moderator atau penyiar. Nah, selanjutnya itu ada teknik-teknik yang harus dikuasai, harus dipunya gitu oleh para moderator, penyiar, dan juga MC. Mungkin ini semua tuh penting untuk kita semua, untuk kita menerapkan pada diri kita sebelum kita mau menyampaikan suatu public speaking. Cuma misal nih kayak dari beberapa itu, misalnya kita mau menjadi moderator, kita harus bagaimana kita menyiapkan atau kita harus menyiapkan materi yang ingin disampaikan oleh si narasumber ini. Jadi sebelum kita pembawaan moderator, kita harus sedikitnya kita sudah memahami terkait apa tema yang akan diambil oleh si narasumber ini. Setidaknya kita sudah mempelajari seperti itu. Lalu kita juga harus mengetahui profil si narasumber, karena nanti kan seperti biasanya kita akan membacakan CV moderator terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita harus bisa mengenal dulu nih siapa si narasumber kita. Lalu juga bisa menggunakan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada pemantik atau pemateri sebelum kita melakukan seminar seperti itu misal. Nah, kalau penyiar itu kita harus memiliki kelincahan dan juga memiliki keahlian, karena kan penyiar seperti penyiar di KRL itu dia sangat cepat, tapi semua katanya tersusun rapi, tidak ada yang salah, penempatan suaranya juga bagus gitu, karena kita memiliki kelincahan seperti itu. Lalu kalau misalnya menjadi MC itu kita harus bisa menguasai intonasinya kayak agar pembawaannya tuh bagus gitu, dan juga kita harus memiliki bisa mengatur nafas agar suaranya tuh tetap stabil. Yang misalnya ada yang rada tinggi, ada yang rendah, tapi itu harus stabil. Jadi kita harus bisa mengatur nafas kita untuk penyampaian menjadi MC tuh bagus seperti itu. Dan MC juga merupakan, misalnya ini untuk ketiganya ya, untuk moderator juga, untuk penyiar juga, penampilan itu sangat penting karena salah satu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para audiens untuk kita. Nah, mungkin sedikitnya itu yang bisa saya sampaikan terkait Learning Journal pertemuan hari ini yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya di kelas. Sedikitnya saya ulas kembali pada Learning Journal pertemuan kali ini. Mungkin tidak lain dan tidak bukan, saya meminta maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri dan saya cukupkan. Saya Siti Nurul Apipah pamit undur diri. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada Learning Journal pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.